Nah, kalian tahu nggak bagaimana proses tenaga pembentukan bumi? Proses pembentukan bumi ada dua, endogen dan eksogen. Sah, ingin tahu selengkapnya? Jangan lupa tonton Sampai selesai. ya. Seperti yang sudah disinggung di awal video, tenaga endogen dan eksogen adalah dua tenaga yang mempengaruhi bentuk muka bumi. Perbedaannya, tenaga endogen berasal dari dalam bumi, tepatnya di bawah lapisan kerak bumi. Tenaga endogen bersifat membangun, seperti menggerakkan dan mengangkat kulit bumi sehingga membentuk lipatan atau patahan. Dan tenaga eksogen berasal dari luar bumi, termasuk kegiatan manusia yang berasal dari atas permukaan. Tenaga eksogen bersifat merusak seperti pelapukan, pengekisan, dan sedimentasi. Nah, sekarang kita akan membahas Gunung Krakatau yang merupakan salah satu hasil dari tenaga endogen dan gumuk pasir di Parangtritis yang merupakan salah satu hasil dari tenaga eksogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gafri. Fakta menarik, Gunung Krakatau salah satu wujud alam yang terbentuk karena tenaga endogen. Terkenal ada letusan gunung berapi aktif di Selat Sunda pada tahun 1883 yang menjadi salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah. Letusan ini memicu tsunami besar, mengakibatkan perubahan iklim global sementara dengan suhu dunia turun beberapa derajat. Sedangkan Parangtritis, salah satu tenaga eksogen, terletak di selatan Yogyakarta, Indonesia, merupakan pantai yang menarik. Pantai ini dikenal sebagai pasir hitam yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik di sekitar wilayah tersebut, memberikan tampilan yang unik dibandingkan pasir putih lainnya. Selain itu, Parangtritis adalah bagian dari kawasan pesisir yang mengalami pengaruh langsung dari Samudra Hindia yang dikenal dengan ombak besar dan arus yang kuat. Gunung Krakatau termasuk gunung api. Satu adalah jenis gunung api yang paling sering dijumpai. Bentuk gunung api ini memang seperti kerucut dan punya lapisan lava serta abu yang berlapis-lapis. Gunung api satu terbentuk karena letusan serta lahan, batuan panas serta cair. Ledakan yang kerap terjadi inilah penyebab lereng berlapis disebut strato. Parangtritis sudah sangat terkenal sekali, merupakan hasil dari sedimentasi aeris, yaitu pengendapan batuan yang dibawa oleh angin. Jika dirangkum dari situs resmi Geopark Jogja, proses terbentuknya gumuk pasir Parangtritis dimulai dari material pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Material tersebut diangkut oleh aliran sungai Kali Opak dan Kali Progo hingga mencapai pantai Parangtritis. Kemudian gelombang laut menyebarkan pasir di sepanjang pantai tersebut. Angin dari arah tenggara yang konstan membawa pasir ke daratan. Benturan angin dengan tebing terjadi di kawasan tersebut membentuk gumuk pasir yang sangat khas, terutama tipe Barjan. Dinamika air sungai, ombak, dan angin menyebabkan pasir mengendap dan membentuk gumuk pasir yang kaya akan mineral. Mineral apa saja? Seperti magnelit, hermatit, ilmerit, piroxen, antiboy, kuarsa, dan feldspar. Krakatau ternyata mempunyai manfaat loh, yaitu Gunung Krakatau memiliki nilai penting dalam bidang geologi. Aktivitas vulkaniknya yang tinggi menjadi sumber belajar bagi para ahli geologi dan vulkanologi. Dampak letusan Gunung Krakatau dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi di semenanjung Iberia bagian tenggara. Sedangkan bagi Banten dan Sumatera, letusan Gunung Krakatau membuat wilayah itu kaya akan pertanian dan usaha perkebunan. Dan manfaat Pantai Parangtritis antara lain menjadi objek wisata karena keunikan pantai tersebut yang pasirnya berwarna hitam, ombaknya yang menantang, dan kaya akan budaya lokal, membuat Pantai Parangtritis dikenal dan dikunjungi oleh banyak wisatawan. Hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaatnya yang lain di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antara lain peningkatan cadangan devisa negara dan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri.
Ya, akhirnya kita sampai di akhir video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga pengetahuan dan kecintaan kalian terhadap geografi semakin meningkat ya guys. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan mari kita bicarakan lebih baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.